Berikutnya kita masuk pada pembahasan tafsir dan tadabbur surat Al-A'la pada bagian per ayat. Kita akan rincikan setiap ayatnya, yaitu kita mulai di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, yang bermakna sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Apa yang dimaksud dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala atau mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi? Para mufassirin, para pakar tafsir di dalam kitab-kitab tafsir mereka menyatakan di antara hal yang perlu kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Menyamakan Allah dengan makhluk ini merupakan perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang memiliki sifat yang sama dengan sifat makhluk, ya, dalam hal penamaan saja. Dalam hal penamaan saja. Contoh, Allah mampu melihat, ya, atau Allah melihat, manusia juga melihat, hewan juga melihat. Allah mendengar, manusia pun juga mendengar. Allah mengetahui sesuatu, maka manusia pun juga demikian. Ya, ini merupakan sifat yang sama dengan Allah, tapi pada hal penamaannya saja. Namun hakikatnya sangat berbeda jelas, ya. Dan ini bisa kita ambil kesimpulannya daripada Quran surah Asy-Syura, surah nomor ke-42 ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasannya ketika kita sebagai manusia mampu melihat sesuatu, maka yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pun melihat kita. Bahkan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tiada batas, sedangkan penglihatan kita terbatas. Tatkala kita menyaksikan sesuatu, ya, tertutup dan terhalang oleh sesuatu, maka seketika itulah pandangan kita akan terhenti dan kita tidak mampu mengetahui apa yang ada di balik pandangan, di balik dari hijab tersebut atau sesuatu yang menutupi pandangan kita, tembok misalkan, kain misalkan, dan lain sebagainya. Ya, demikian juga pendengaran manusia. Kita mampu mendengar dengan radius beberapa meter, ya, namun kita tidak akan mampu mendengar ketika radius itu semakin jauh. Kenapa? Karena pendengaran manusia itu sangat terbatas, ya. Maka ketika kita katakan manusia mendengar, manusia melihat, Allah pun juga demikian, Allah melihat dan Allah mendengar, tapi ketahuilah itu hanya penamaan saja. Namun hakikatnya berbeda. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tiada batas. Allah mampu melihat, ya, apa yang dikerjakan oleh makhluknya, meskipun di kegelapan malam, meskipun dia berada tertutup, ya, terkunci di sebuah tempat, meskipun gelap-gelapan, ya, dan lain sebagainya, yang pandangan manusia tidak mampu melihat hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala mampu melihatnya. Demikian juga pendengaran manusia, ya. Dibandingkan dengan pendengaran Allah, Allah Maha mendengar. Allah mampu mendengar apapun, ya, yang diucapkan oleh makhluknya, manusia, jin, malaikah, ya, binatang, dan lain sebagainya. Bahkan Allah mampu mendengar zikir yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, baik berupa benda yang mati maupun benda yang hidup. Ya, inilah pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan manusia. Manusia hanya mengetahui apa yang terjadi saat ini dan apa yang telah terjadi sebelumnya. Itu pun dibatasi dengan ingatan manusia yang terbatas. Ya, siapa yang masih ingat, ya, kejadian 1 tahun lalu secara detail, kejadian 2 tahun lalu? Manusia mengetahui kejadian tersebut karena sudah lampau sehingga diketahui oleh ilmu manusia. Namun sebenarnya ketika manusia menceritakan secara detail pun sudah tidak mampu lagi. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan manusia itu terbatas. Namun ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tiada batas. Allah Maha mengetahui yang terjadi saat ini, yang terjadi sebelumnya. Sejak sebelum Allah menciptakan manusia, Allah Maha tahu apa yang terjadi. Sejak sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, dan Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, 1 bulan kemudian apa yang akan terjadi, Allah Maha tahu. 1 tahun kemudian, 1 minggu kemudian, 1 detik kemudian, 2 detik kemudian, Allah Maha tahu. Sedangkan ilmu pengetahuan manusia sangat terbatas. Terlalu terbatas manusia, bahkan manusia tidak mampu mengetahui hakikat ruh yang ada pada jasadnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra,
surah nomor ke-17 ayat yang ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, ruh itu termasuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan kalian tidak diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit. Bayangkan manusia ya tentang dirinya sendiri saja tidak mengetahui ya. Namun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ini yang dimaksud dengan sabbih isma rabbikal a'la, sucikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang berikutnya, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan ciptaan tersebut. Ya. Allah menyempurnakan ciptaan-ciptaannya sehingga kita mampu melihat ciptaan-ciptaan Allah itu begitu indah, begitu hebat dan begitu menakjubkan. Ya. Tatkala kita menyaksikan langit yang Allah ciptakan, Allah jadikan langit itu seperti atap, ya, tidak bolong-bolong. Allah jadikan bumi yang bulat, namun ternyata ketika kita berjalan, kita tidak pernah merasakan seperti berjalan di atas benda yang bulat. Seperti kita merasakan benda yang bulat ini seperti rata saja. Ya, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau katakan, sawwa kulla makhluqin fi ahsanil hayat. Ya, Ibnu Katsir menyatakan pada ayat yang kedua dari surah Al-A'la ini bahwasanya sawwa kulla makhluqin. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan seluruh yang Dia ciptakan. Ya, fi ahsanil hayat, pada bentuk yang terindah. Dan ini senada dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surah-surah yang lain. Misalkan di dalam surah Al-Infitar, ya, surah Al-Infitar surah nomor ke-82. Pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu wahai manusia, fasawwaka menyempurnakanmu, fa'adalak lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaanmu seimbang. Bagaimana penciptaan manusia begitu sangat seimbang, ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua tangan, kedua kaki, kedua mata. Bayangkan kalau seandainya Allah rubah, ya, bentuk mulut berada di atas, mata berada di bawah, ya, atau mulut ada 2 buah di atas, kemudian mata ada 1 di bawah. Tidak seimbang dan sangat sulit kita untuk katakan itu adalah sesuatu yang indah. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan mata ada di atas 2, hidung ada di tengah, mulut ada di bawah 1, maka ini adalah keindahan dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Allah telah menentukan kadar masing-masing makhluknya, ya. Kemudian Allah memberikan petunjuk, hidayah. Yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayah kauniyah. Hidayah kauniyah yaitu adalah fitrah yang sudah Allah tanamkan pada setiap makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tanamkan tabiat-tabiat dan fitrah pada setiap makhluk. Ya, para ulama menjelaskan tentang yang dimaksud dengan hidayah kauniyah adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala tanamkan fitrah pada manusia, pada hewan dan makhluk-makhluk yang lain, sehingga makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ada yang mengajarkan tentang hal itu. Kita ambil contoh misalkan ketika manusia awal pertama kali hadir ke muka bumi ini, dilahirkan oleh ibunda, ya, dikeluarkan dari rahim, dari perut. Kemudian setelah keluar, secara fitrah sang bayi akan mencari-cari susu, ya, mencari makanan, tanpa pernah ada yang memerintahkan bayi tersebut dan tanpa ada yang pernah mengajarkan bayi tersebut. Maka tatkala sang ibunda mendekatkan air susunya kepada sang bayi, maka sang bayi pun akan menghisapnya. Ini merupakan fitrah yang sudah Allah tanamkan pada bayi, ya. Kita ambil contoh yang lain, misalkan binatang, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan fitrah pada diri binatang.
ya, bahwasannya yang jantan akan mendatangi yang betina. Yang betina pun memberikan isyarat-isyarat agar dia didatangi oleh yang jantan. Maka kita akan temukan ya binatang-binatang yang Allah ciptakan ya, bahwasannya ketika dikumpulkan antara jantan dengan jantan, maka yang terjadi hanyalah pertikaian saja, ya, hanyalah pergulatan saja. Kenapa? Karena sudah Allah tanamkan tabiat antara jantan dengan jantan itu untuk saling mengalahkan. Namun tatkala Allah jadikan adanya betina, kemudian disatukan oleh manusia di sebuah tempat antara betina dan jantan, maka niscaya secara tabiat yang betina nanti akan menjadi hamil. Kenapa? Karena sudah Allah tanamkan fitrah seperti itu pada binatang. Ya. Kemudian misalkan lagi kita ambil contoh manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala tanamkan tabiat pada manusia dan fitrah untuk mencari rizki, ya. Tanpa diperintah dia pun akan mencari rizki, ya. Dan dia pun akan berkreasi sendiri dengan pikirannya bagaimana saya mencari rizki. Ada yang tiba-tiba terfikirkan untuk menjadi karyawan, ya, bekerja di kantor. Ada yang tiba-tiba terfikirkan ingin mencari rizki dengan cara apa? Dengan cara misalkan berwirausaha, membuka usaha dan lain sebagainya, ya. Bahkan ada ya orang yang mencari rezeki dengan cara meminta-minta, mengemis-ngemis, ada, ya. Itu merupakan ya fitrah yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia yang disebut dengan hidayah kauniyah, dan ini merupakan yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Kemudian pada ayat yang keempat, walladzi akhrajal mar'a, ya, dan Allah juga yang menumbuhkan tumbuhan atau rumputan al-mar'a, ya. Dan subhanallah, masya Allah wa tabarakallah, bagaimana kebesaran dan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan dengan hanya satu warna, ya, hujan yang berwarna putih atau transparan, ya. Tapi dengan satu warna ini, ya, dengan satu hujan ini Allah tumbuhkan rumput-rumputan, pepohonan, bunga-bunga, biji-bijian dan lain sebagainya, ya, tumbuh-tumbuhan yang rupanya warnanya sangat banyak dan variatif. Ada tumbuhan yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange, ada yang berwarna bahkan ungu, ada yang berwarna biru, ya, dan lain sebagainya. Warna yang begitu beragam hanya dengan satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama hujan dan dengan satu warna saja. Dan ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lazat yang satu, sedangkan makhluknya bermacam-macam. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, faja'alahu ghutsa'an ahwa, ya, lalu Allah jadikan rumput-rumput itu menjadi kering dan kehitam-hitaman, ya. Allah ingin memberikan pesan kepada manusia bahwasannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa rumput, ya, yang awalnya hanya menjadi benih, kemudian tumbuh menjadi tangkai, kemudian ada tunasnya, kemudian bercabang-cabang, ada buah dan lain sebagainya. Kemudian kelak tumbuhan tersebut akan mati, ya, akan menguning, akan lemah, akan kering, kemudian mati, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dan analogi dengan kata-kata ahwa, kehitam-hitaman. Maksudnya adalah akan menjadi mati, ya. Maka ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan, ya, dan memberi pelajaran kepada manusia. Kelak manusia pun juga akan demikian. Kita mencontoh dalam Quran surah Ar-Rum, ya, surah nomor yang ke-30 pada ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, ya. Saya ulangi, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian manusia, ya, min ba'di dha'fin, yang mana sebelumnya itu lemah ketika masih menjadi bayi, ya. Kemudian mulai menjadi balita, kemudian sudah semakin besar, beranjak dewasa. Allah ciptakan dari awalnya lemah, kemudian menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah jadikan setelah sebelumnya lemah menjadi kuat, menjadi dewasa, ya. Ada yang kekar, ada yang tinggi besar, ada yang gemuk dan lain sebagainya. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah dan ada yang beruban, ya.
Ini menjadi pelajaran bagi manusia, seperti Allah ciptakan tumbuhan yang kelak akan menjadi mati, yang sebelumnya menjadi lemah terlebih dahulu, maka manusia pun juga demikian. Hendaklah dia memperhatikan dirinya, hendaklah manusia memperhatikan penciptaannya. Maka manusia yang awalnya lemah menjadi kuat, maka ingatlah kelak suatu saat akan menjadi lemah, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mematikan manusia. Kemudian penggalan yang kedua, karena surah Al-A'la ini kita lihat ada 3 penggalan, yaitu penggalan pertama tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala pada penciptaannya, yaitu pada ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian bagian ke-6, bagian kedua pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13 adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sanuqari'uka fala tansa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu Muhammad hingga engkau tidak akan lupa. Ada beberapa pendapat ulama tentang maksud ayat ini. Sekurang-kurangnya saya ambil ada 2 pendapat dari kalangan ulama tentang fala tansa. Ada yang mengatakan adalah artinya lupa. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Dan ini didukung dengan ayat-ayat yang lain. Contoh misalkan di dalam Quran surah Al-Qiyamah, surah nomor ke-75 pada ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 dan ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan engkau Muhammad gerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pembahasan asbabun nuzul sebelumnya, bahwasannya sahabat menceritakan Nabi SAW dahulu ketika didatangi oleh Jibril membawa wahyu Al-Quran, maka ketika Jibril menyampaikan wahyu terus membacakan kepada Nabi SAW, maka seketika itu lisan Nabi SAW pun ikut bergerak sejak awal. Maka di sini Allah ingatkan bahwasannya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lidahmu wahai Muhammad agar cepat-cepat menguasai atau menghafal Al-Quran. Kenapa? Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau sudah selesai kami bacakan, maka barulah kamu ikuti bacaannya. Ini adalah yang dimaksud dengan fala tansa, maka engkau Muhammad tidak akan pernah lupa. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan fala tansa adalah at-tarku, meninggalkan. Sehingga makna ayat ini adalah Allah akan menjagamu dari meninggalkan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Artinya sanuqari'uka fala tansa, setelah kami bacakan Al-Quran kepadamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah meninggalkan dari mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang pernah disampaikan oleh Jibril kepada beliau. Dan ini jelas sekali tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an itu sudah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau itu adalah seperti Al-Quran itu sendiri. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan apa yang telah Allah turunkan kepada beliau berupa ayat Al-Quran. Kemudian ayat yang ke-7, illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Setelah Allah firmankan sanuqari'uka fala tansa, akan kami bacakan sehingga kamu tidak akan lupa wahai Muhammad, illa ma syaa Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Di sini ada pengecualian, jika Allah menghendaki, dan kita akan menceritakan pada bagian akhir yaitu di ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik daripada surah Al-A'la tentang bagaimana Nabi SAW ternyata pun sebenarnya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan dengan izinnya pun pernah lupa terhadap ayat Al-Quran yang beliau baca ketika beliau sholat, dan beliau pun mengingatkan kepada sahabatnya, kalau suatu saat aku lupa maka diingatkan. Dan ini menjadi sunnah bagi umat Nabi Muhammad SAW, ketika sholat imam pun terlupa, maka makmum untuk mengingatkan apa yang terlupa oleh sang imam. Kemudian
Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguh dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Ya, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan illa masya Allah adalah kecuali ya kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW lupa terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memang telah dimansukh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selain kita bisa melihat bahwasannya ada beberapa ayat yang Allah kecualikan dengan izinnya pun akhirnya lupa dari ingatan Nabi SAW, dan juga dengan izin Allah pun Nabi Muhammad SAW kembali untuk ingat. Ya, namun juga ada beberapa mufassir yang mengatakan yang dimaksud adalah kecuali ayat-ayat yang telah dimansukhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimansukh? Yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah ayat yang dimansukh untuk dibaca. Ya, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, surah nomor yang kedua, ayat ke-106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha." Ya, ayat yang kami batalkan atau yang kami hilangkan dari ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Ya, ada beberapa ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala mansukh, artinya tidak akan kita temukan pada mushaf kita, ya. Seperti misalkan Quran surah Al-Ahzab, beberapa ayat itu banyak sekali yang dihilangkan dari mushaf, ya. Jadi sebagaimana ada ayat yang mansukh pada hukumnya, yaitu yang dimaksud dengan mansukh pada hukum adalah ayatnya tetap dibaca, tetap ada pada mushaf. Namun Allah Subhanahu wa taala telah hilangkan hukumnya. Ya, demikian juga ada yang dimaksud dengan ayat yang mansukh, yaitu hukumnya tetap berlaku dan di dalam Al-Quran tetapi sudah tidak ditemukan karena sudah mansukh secara qiraah, tidak dibaca lagi. Ya. Kemudian innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ini bagaimana Allah Subhanahu mengingatkan kepada manusia sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang jahar maupun yang tidak nampak. Allah Maha mengetahui apa yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya. Kenapa Allah berikan ungkapan seperti ini? Bukankah dalam istilah kita sudah cukup kalau kita katakan saya mampu mengetahui apa yang tidak terlihat? Maka dengan ungkapan seperti itu menunjukkan kalau yang tidak terlihat saja tahu, apalagi yang terlihat. Bukankah begitu? Maka di sini para ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan dua-duanya, yang terlihat maupun tidak terlihat, Allah Maha mengetahui, yang lahir maupun yang batin Allah Maha mengetahui. Ini ingin menegaskan kepada manusia bahwasannya bagi Allah Subhanahu wa taala sama saja antara yang lahir maupun yang batin. Ya. Kita lihat di dalam Quran surah Al-Mulk pada ayat yang ke-13, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzati sudur." Wa asirru qaulakum, dan rahasiakanlah pembicaraanmu, ya. Aw ijharu bi, atau nampakkanlah, mau bisik-bisik atau mau keras-keras silakan lakukan. Innahu alimun bidzati sudur, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala isi hati. Ya, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala sama saja antara ya mengucapkan dengan ucapan yang keras ataupun mengucapkan dengan ucapan yang pelan-pelan. Ya. Contoh lain misalkan di surah Al-Mujadilah, surah nomor ke-58. Pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala yang ada di bumi dan segala yang ada di langit. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah pembicaraan rahasia yang diucapkan ya antara thalathatin, antara 3 orang, illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempat. Ya, wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah pembicaraan rahasia yang diucapkan, yang dibisik-bisikan oleh 5 orang, melainkan Allah itu yang keenam. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Dan tidaklah pembicaraan ya dengan jumlah orang yang lebih sedikit, ya 2 orang sendirian misalkan berbicara dalam hati, ataupun lebih banyak, ya 7 orang, 8 orang, 10 orang berbicara berbisik-bisik ya di tempat yang tertutup, terkunci, gelap-gelapan, melainkan aina makanu illa huwa ma'ahum aina makanu, melainkan Allah Subhanahu wa taala terus bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya tiada batas. Allah Subhanahu wa taala penglihatannya tiada batas. Dan Allah Subhanahu wa taala pendengarannya pun juga demikian
tiada batas, tidak ada yang tidak terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ayat yang ke-8, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke jalan kemudahan. Yaitu adalah maksudnya kami akan memudahkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan kebajikan, ya. Di dalam tafsir Al-Baghawi, ya, beliau menjelaskan nuwaffiquka lisyari'atil yusra wa hiya al-hanifiyyatu samhah. Ada sebagian ulama mengatakan kami akan membimbingmu kepada syariat yang mudah, yaitu syariat yang al-hanifiyah. Maksud al-hanifiyah adalah syariat yang bertauhid, dan as-samhah, dan yang mudah. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam merupakan agama yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, ya, agama Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya nabi-nabi sebelum beliau pun juga agamanya Islam, ya. Tidak ada istilah Nabi Ibrahim atau Nabi Musa itu adalah Nabi Yahudi. Tidak ada istilah namanya Nabi Isa itu ya, membawa agama Nasrani. Tidak. Semua nabi mengaku diri mereka adalah Muslim. Semuanya Islam. Inna dina indallahi Islam, dan agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam saja. Ya, maka yang dimaksud dengan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah agama yang tetap bertauhid. Namun perbedaan antara syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat sebelumnya adalah syariat Nabi Muhammad SAW diberikan kemudahan yang lebih besar dibandingkan syariat sebelum beliau. Ya, misalkan kita ambil contoh dahulu di zaman Bani Israel, ya, jikalau mereka ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat sulit melakukannya, ya. Karena syariat taubat bagi mereka, kalau mereka ingin mendapatkan taubat Allah Subhanahu, maka mereka harus melakukan bunuh diri, ya. Bayangkan perbedaannya dengan syariat Nabi Muhammad SAW yang begitu mudah. Taubat umat Nabi Muhammad SAW tidak melakukan bunuh diri, tidak menyakiti diri, ya. Bahkan bunuh diri termasuk dosa yang besar dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat buktinya misalkan di dalam Quran surah Al-Baqarah, surah nomor yang kedua, ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Ya, ingatlah wahai Muhammad, ya, kisah tentang Musa. Tatkala dia berkata kepada umatnya, liqaumihi, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Ya, kenapa? Bittikhadikumul ijla, karena kalian telah melakukan dosa besar, ya, menuhankan patung yang berbentuk anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Di ayat-ayat lain dikisahkan bahwasannya patung tersebut, ya, dibuat dari emas yang dileburkan, dicampur dengan permata dan perhiasan-perhiasan Bani Israel, kemudian dibentuk menjadi anak sapi, kemudian oleh Samiri diisi dengan syaitan, dengan jin, kemudian bisa mampu berbicara, ya. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya Bani Israel untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu di Bukit Sinai, ditinggalkan selama 40 hari, Nabi Musa berpesan kepada saudaranya Nabi Harun untuk membimbing Bani Israel sepeninggal beliau. Maka tatkala beliau kembali lagi pulang ke Bani Israel, beliau melihat pemandangan yang sangat keji, yaitu adalah Bani Israel yang sebelumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkraman keganasan Firaun dan kezalimannya, namun ternyata mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka melakukan kekufuran. Mereka mengangkat patung tersebut menjadi Tuhan, ya. Maka Nabi Musa alaihissalam sangat sedih dengan perbuatan tersebut. Beliau pun meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara mereka bertaubat. Maka Allah beritahukan bahwasannya cara mereka bertaubat adalah faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri, ya. Jadi bagaimana syariat Bani Israel sangat rumit untuk kita laksanakan, ya. Dan bagaimana syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW yang disempurnakan oleh beliau adalah syariat yang sangat mudah. Bagaimana taubat umat Nabi Muhammad SAW? Tidak melakukan bunuh diri, tidak menyakiti diri sendiri. Justru taubatnya hanyalah memperbanyak istighfar. Kita lihat di dalam Quran surah An-Nisa, surah nomor yang keempat, ada ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima." Barang siapa yang melakukan keburukan,
Ya. Kemudian au yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri, karena sesungguhnya keburukan yang dilakukan seseorang, sesungguhnya dia telah mengalamatkan kezaliman pada dirinya sendiri. Kerugiannya akan menimpa dirinya sendiri. Ya, kalau tidak mendapatkan kerugian itu di dunia, niscaya akan mendapatkan kerugian tersebut di akhirat. Summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, niscaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Ya, hanya dengan istighfar saja. Lebih dirincikan di dalam hadis Nabi SAW riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, innal mu'mina idza aznaba, sesungguhnya seorang mukmin tatkala dia berbuat dosa, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi, maka akan ada nokta hitam pada hatinya. Jadi hati itu bagaikan lembaran kertas yang putih, ya, belum ada noda hitam sedikit pun, belum ada kotoran sedikit pun. Namun ketika dia melakukan dosa, maka disitulah dia telah meneteskan tinta hitam dan menjadi noktah yang kecil pada kertas yang putih tersebut. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Tapi kalau jika manusia tersebut atau mukmin tersebut langsung bertaubat, ya, menyatakan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan tersebut. Wa naza'a, setelah mengadukan kepada Allah, dia pun tak mau lagi melakukannya. Naza'a, berlepas diri dari perbuatan tersebut. Wastaghfara, kemudian meminta ampunan kepada Allah, memperbanyak istighfar, ya, dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, sampai dengan akhir, atau dengan astagfirullah saja, atau dengan astaghfirullahalazim, ya, menambahkan sifat Allah yang maha agung pada istighfarnya, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, aku meminta ampunan kepada engkau ya Allah dan aku bertaubat kepada engkau, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan berbagai istighfar yang lain, perbanyak, maka suqila qalbuh, kata Nabi SAW, hatinya akan menjadi cemerlang kembali, kertas itu menjadi putih kembali, ya. Kalau ibarat kain, ya, yang terkena kotoran, kalau seandainya kotoran tersebut kita biarkan pada kain tersebut, baru kita cuci pakai setelah 1 minggu, niscaya akan sulit untuk menghilangkannya. Mungkin hilang tapi masih ada bekasnya sedikit. Seperti itu dosa, ya. Namun ketika dosa yang dilakukan langsung dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu kain tersebut akan menjadi bersih kembali, seperti kain kita yang terkena noda, terkena tanah, ya. Ketika terkena langsung kita cuci, langsung kita bilas, maka seketika itu akan hilang. Berbeda kalau dibiarkan terlebih dahulu, ya. Seperti syariat Nabi Muhammad SAW yang lain, contohnya syariat menghilangkan najis, ya. Dahulu Bani Israel tatkala pakaian terkena najis, maka mereka harus memotong bagian yang terkena najis tersebut. Ya, dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Hasanah, ya, dia menceritakan pernah berjalan bersama dengan Amr bin As kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda seperti ini, kanu idza asabahumul baul qata'u ma asabahul baul minhum. Bani Israel dahulu ketika mereka pakaiannya terkena najis berupa air kencing, ya, maka mereka akan memotong, ya, kain yang terkena dengan air kencing tersebut. Betapa sulitnya syariat yang dahulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW jika dibandingkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksud dengan wa nuyassiruka lil yusra, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan syariat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita ketika pakaian terkena najis hanya cukup dicuci saja, dibilas saja, tidak perlu dipotong, ya. Syariat sholat yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, terus sampai dengan zaman Nabi Isa alaihissalam, syariat sholat sudah ada. Namun sholat yang mereka lakukan berbeda dengan kita, ya. Kita ambil contoh misalkan kesulitan yang mereka alami ketika mereka sholat, mereka harus sholat di tempat yang sudah disediakan, ya. Mereka menyediakan tempat khusus, ya, maka mereka kalau ingin sholat harus di situ, tidak boleh di tempat yang lain. Kalau di tempat lain maka sholatnya menjadi tidak sah, ya. Adapun kalau syariat Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain sebelum saya. Di antaranya Nabi SAW menyatakan, wa ju'ilat diyal ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli.
Ya, di antara 5 Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah dan aku telah dijadikan oleh Allah, dan Allah telah menjadikan bumi, ya, seluruh permukaan tanah itu menjadi tempat yang suci dan tempat yang diperbolehkan untuk sholat. Ya, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau sampaikan pesan beliau, ayyuma rajulin, siapapun, kata Nabi SAW, adrokathu sholat, kalau sudah ya mendengar panggilan sholat, mendengar azan, sudah mengetahui waktu sholat sudah masuk, falyusolli, maka hendaklah dia sholat dimanapun dia berada. Ya, sedangkan syariat terdahulu sebelumnya berbeda. Ya, syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang sangat mudah. Sholat tatkala tidak mampu kita lakukan berdiri diperbolehkan untuk duduk, tidak mampu duduk diperbolehkan untuk terlentang, ya, miring ke kanan. Tidak mampu juga melakukan itu maka berbaring, ya. Tidak juga mampu melakukan maka dengan isyarat dan lain sebagainya, ya, semampunya. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ya, surah At-Taghabun pada ayat yang ke-16, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kemudian ayat yang ke-9, fadzakir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu wahai Muhammad, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ya, secara tekstual maknanya itu sebenarnya adalah berikanlah peringatan jikalau bermanfaat. Karena kata in, ya, itu artinya itu jika. Ya, sehingga kalau kita lihat secara tekstual maksudnya adalah kalau tidak bermanfaat maka jangan beri peringatan. Ya, maka sebagian ulama mengambil makna tekstual seperti ini. Ya, seperti misalkan Al-Imam Ibnu Katsir, ya, beliau di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menyatakan yang dimaksud adalah berikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Maka kalau tidak bermanfaat jangan berikan peringatan, karena ada beberapa orang-orang yang tidak siap untuk kita berikan peringatan, sehingga ketika kita beri peringatan seolah itu hanya menjadi kesia-siaan saja, mereka tidak mau menerima dan energi kita pun juga berkurang. Kalau kita lihat tekstual seperti itu, dan sebagian mufasir ada yang mengambil makna tekstual seperti itu. Itulah kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, ya, haditsun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukadziballahu wa rasuluh. Ya, kata beliau adalah sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka. Ya, ada orang yang profesinya menjadi petani. Kalau kita ingin berikan peringatan tentang agama kepada petani, tentulah berbeda dengan ketika kita memberikan peringatan dan peringatan agama terhadap orang yang bekerja di kantor. Ya, berbeda antara orang yang biasa berdagang di pasar. Ya, kalau kita ingin mengingatkan mereka tentang perkara agama, tentulah cara penyampaiannya berbeda dengan orang yang terbiasa di bangku sekolah dan lain sebagainya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka. Ya, kenapa? Ataukah kamu ingin, ya, Allah dan Rasulullah didustakan? Artinya, kalau seandainya kita, ya, menyampaikan sesuatu, ya, dan sesuatu tersebut sulit dimengerti oleh orang lain, boleh jadi orang lain tersebut akan memahami yang lain, sehingga justru, ya, dia memahami sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, sehingga dia menjadi mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, ini sebagian ulama yang menyimpulkan bahwasannya maknanya adalah tekstual. Tapi ada beberapa ulama lain yang menyatakan maksudnya adalah umum, tidak seperti itu. Misalkan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menjelaskan maksudnya adalah, ya, tetap berikan peringatan meskipun mereka, ya, akan mengambil itu sebagai pelajaran atau tidak, atau apakah itu menjadi bermanfaat atau tidak. Artinya kepada siapapun kita sampaikan peringatan agama kepada mereka. Ya, jadi seperti contohnya Nabi Musa alaihissalam, ya, diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada Firaun, ayah angkatnya beliau, ya, yang dahulu pernah mengasuh beliau. Dan Nabi Musa begitu mengetahui bagaimana Firaun, ya, dengan kekuasaannya, dengan kediktatorannya, dengan kriminal-kriminal yang pernah dia lakukan sebelumnya, membunuh bayi laki-laki, ya, memperbudak Bani Israel, ya. Secara akal, ya, perintah itu tidak akan pernah sampai kepada orang yang pernah berbuat seperti itu. Ya, artinya tidak akan memberikan manfaat peringatan yang Nabi Musa berikan kepada Firaun. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan Nabi Musa untuk berikan peringatan kepada Firaun, bahkan dengan cara yang lembut, kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasannya menurut sebagian mufassir yang lain, yang dimaksud dengan inna fa'ati dzikra adalah
karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat, ya. Sayadzakkaru may yakhsha. Ya, ayat yang ke-10, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Nah, ayat yang ke-10 ini kalau kita lihat maksudnya itu akan lebih menguatkan pendapat yang kedua, yaitu berikanlah peringatan kepada siapapun tanpa perlu melihat apakah akan bermanfaat bagi dia atau tidak. Kenapa? Karena kalau sudah umum, maka Allah nyatakan ayat yang berikutnya, sayadzakkaru man yakhsha. Di antara peringatan-peringatan yang kamu berikan, maka akan ada beberapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan pelajaran atau mengambil pelajaran. Nah, jadi ayat yang ke-10 ini lebih menguatkan kepada pendapat yang kedua, yaitu berikan peringatan kepada siapapun secara umum, ya, tidak perlu pilih-pilih, ya. Dan ini juga menegaskan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, di dalam ayat yang lain seperti Quran surah Az-Zariyat surah nomor ke-51 pada ayat yang ke-55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman, ya. Artinya kalau kita merasa diri kita beriman ketika diingatkan oleh saudara kita, maka hendaklah kita lebih berlapang dada menerima peringatan tersebut dan nasihat tersebut, ya. Kemudian sayadzakkaru man yakhsha, ada beberapa orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bermanfaat apapun bagi mereka ketika diberikan peringatan, ya. Misalkan kita lihat kaum Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh alaihissalam sampai berdoa, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara, wahai Rabbku, aku telah menyeru kaumku kepada jalan yang lurus, kepada agama yang tauhid, menyembah Allah saja tidak yang lain. Lailan wa nahara, aku berdakwah kepada mereka, menyuruh mereka malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara, tapi ternyata dakwahku tidak menambah apapun bagi mereka, melainkan justru mereka tambah lari daripadaku, tambah menjauh daripadaku. Ini adalah contoh bagaimana peringatan tidak akan bermanfaat apapun bagi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita sebagai manusia tetap memberikan peringatan kepada mereka. Kemudian ayat yang ke sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, ayat yang ke-11, ya. Dan orang yang celaka atau orang yang kafir pasti akan menjauhi peringatan tersebut. Ini seperti orang-orang kafir yang kita lihat diberikan peringatan Al-Quran, diberikan peringatan hadis, diberikan peringatan dengan hikmah, dengan cara yang baik, tapi ternyata tetap saja menjauhi. Ini adalah orang-orang yang ashqa, orang yang celaka. Alladzi yaslan naral kubra. Bagaimana bentuk kecelakaannya? Yaitu adalah dia akan memasuki api yang besar, yaitu api neraka, ya. Jadi adakah perbedaan antara an-narul asghar dengan an-narul kubra, ya, atau an-narus sughra dengan an-narul kubra? Di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-12, an-narul kubra, ya, dia akan memasuki neraka yang kubra. Kubra itu besar, api neraka yang besar, ya. Apakah ada api yang kecil atau an-narus sughra? Para ulama mufassir menjelaskan ada dua macam an-nar. Yang pertama an-narus sughra, ya, neraka yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat dosa, ya, orang-orang yang tidak bertaubat atas perbuatan dosanya, dan neraka tersebut akan ia dapatkan ketika di alam kubur, alam barzakh. Itu disebut dengan an-narus sughra. Maka di ayat di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat ke-12, ya, alladzi yaslan naral kubra, selain merasakan an-narus sughra, dia akan merasakan nar yang lebih besar lagi, yaitu api neraka yang nanti ada di akhirat. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya orang yang sudah masuk ke dalam api neraka, di sana tidak akan merasakan kematian dan tidak akan merasakan hidup. Artinya orang kafir yang tidak ada keimanan di dalam hatinya, tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun hanya sebesar biji zarrah saja. Karena orang yang memiliki la ilaha illallah, keimanan, meskipun hanya sangat kecil, nanti kelak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, ya. Tapi kalau yang sudah tidak ada sama sekali keimanan, maka mereka lah yang akan kekal di dalam api neraka, ya. Dan ketika berada di neraka, mereka tidak merasakan seperti hidup dan seperti mati. Artinya apa? Allah siksa terus, dan mereka tidak pernah merasakan kematian. Kenapa? Karena kalau mati, maka disitulah akan berhenti rasa sakit dari penyiksaan tersebut, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala jelaskan,
Di dalam Quran surah An-Nisa, surah nomor yang keempat, pada ayat yang ke-56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak mengimani ayat-ayat kami, ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat Qur'aniyah yang ada pada Al-Qur'an atau ayat kauniyah, ayat yang Allah berikan pada ciptaan-ciptaan Allah, ya. Maka kelak akan kami masukkan ke dalam api neraka, ya. Setiap kali kulit mereka hangus, kullama nadijat juluduhum, setiap kulit yang menjadi matang, baddalnahum juludan ghairaha, akan kami ganti kulit tersebut dengan kulit-kulit yang lain, ya. Artinya apa? Kalau seandainya kulit ini terbakar dan terkelupas sampai dengan lapisan yang terakhir, maka disitulah kulit tidak akan merasakan rasa sakit lagi, ya. Namun ketika sebelum sampai di sana sudah Allah ganti dengan kulit baru, maka kulit itu akan terus merasakan sakit. Liyazuqul azab. Benarlah firman Allah ketika Allah nyatakan liyazuqul azab, agar mereka terus-menerus merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala, tidak terhenti. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Amin.